Selamat pagi anak-anak. Materi kita hari ini mengenai teks eksplanasi. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai pengertian daripada teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan memaparkan atau menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik alam maupun sosial, yang terjadi secara alamiah atau tanpa campur tangan manusia. Perbedaannya dengan teks prosedur adalah teks prosedur berisi tujuan dan langkah-langkah untuk melaksanakan suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut akan berhasil. Kita juga telah mempelajari ciri umum daripada teks eksplanasi pada pembelajaran sebelumnya. Ada 4 ya, ciri umum teks eksplanasi. Yang pertama, informasi-informasi yang termuat di dalamnya berdasarkan fakta tanpa ditambahi opini-opini yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang keempat, strukturnya terdiri atas identifikasi fenomena atau pernyataan umum, rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat ya, di mana kita sebutnya dengan kausalitas dan kronologis dan ulasan ataupun interpretasi. Oke. Dan yang terakhir kita juga telah mempelajari mengenai struktur daripada teks eksplanasi. Ada 3, yaitu pernyataan umum yang meliputi proses peristiwa. Lalu yang kedua adalah urutan sebab akibat yang meliputi awal dan akhir peristiwa. Dan yang ketiga adalah interpretasi yang meliputi simpulan. Ini ya pengertiannya, struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum, di mana pernyataan umum adalah bagian yang berisi pernyataan umum tentang suatu peristiwa atau kejadian yang akan dijelaskan proses terjadinya atau proses terbentuknya. Yang kedua, yaitu urutan sebab akibat, adalah bagian yang berisi tentang rincian penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dipaparkan secara urut atau bertahap dari awal mula hingga peristiwa akhir. Dan yang ketiga adalah interpretasi ataupun simpulan, adalah bagian yang berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik peristiwa atau proses yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Oke, unsur kebahasan teks eksplanasi. Perhatikan ada unsur kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama, memfokuskan pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Misalnya, gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Nah, itu merupakan fenomena alam. Yang kedua, menggunakan unsur serapan, yaitu unsur yang diserap dari bahasa lain. Bisa berupa bahasa asing ataupun bisa berupa bahasa daerah. Yang ketiga, menggunakan konjungsi eksternal dan internal. Masih ingat konjungsi? Iya, kata hubung. Konjungsi eksternal merupakan konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa, deskripsi benda atau kausalitas di dalam klausa kompleks atau antara dua klausa simpleks. Konjungsi eksternal mempunyai 4 kategori makna, yaitu penambahan, contoh, kata dan atau, perbandingan, contoh, tetapi, sementara, waktu, contoh, setelah, sebelum, sejak, ketika, dan sebab akibat. Contohnya, sehingga, karena, sebab, jika, walaupun, meskipun. Konjungsi internal adalah konjungsi yang menghubungkan argumen atau ide yang terdapat di antara dua klausa simpleks atau dua kelompok klausa. Konjungsi internal juga dapat dibagi ke dalam 4 kategori makna, yaitu penambahan, contoh, selain itu, di samping itu, lebih lanjut, perbandingan, contoh, akan tetapi, sebaliknya, sementara, itu, di sisi lain, waktu, contohnya, pertama, kedua, ketiga, kemudian, lalu, berikutnya, dan sebab akibat, contohnya, akibatnya, sebab akibat, jadi, hasilnya. Oke, perhatikan lagi ada konjungsi eksternal ya, penambahan, perbandingan, waktu, sebab akibat. Bisa dilihat ya kata hubung yang digunakan di setiap kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang meliputi konjungsi eksternal.
Oke, dan yang terakhir materi kita adalah meringkas teks eksplanasi. Kita tahu ya, meringkas adalah memendekkan bacaan atau teks dengan tidak menghilangkan informasi yang ingin disampaikan. Meringkas bisa dikatakan kegiatan memilah informasi inti suatu bacaan. Oleh karena itu, hasil ringkasan berupa pemadatan informasi. Nah, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi ya, perhatikan. Yang pertama adalah cari struktur teks eksplanasi. Jadi kamu tentukan dulu strukturnya. Lalu yang kedua, cari gagasan utama setiap paragraf ya. Mana ide pokoknya atau pikiran utamanya atau kalimat-kalimat yang pentingnya. Yang ketiga, rangkailah gagasan utama dari setiap paragraf. Pengambilan gagasan utama setiap paragraf ini bertujuan agar tidak ada informasi yang hilang dari teks eksplanasi tersebut. Itu dia. Jadi ada gagasan utama, lalu ada gagasan penjelas yang menjelaskan gagasan utama. Itu dia. Itu merupakan langkah-langkah dalam meringkas teks eksplanasi. Oke, materi kita sampai di sini. Ya, jangan lupa catat PowerPoint yang telah dilampirkan di dalam classroom. Terima kasih, tetap jaga pola hidup yang sehat supaya kita tidak menularkan virus corona dan tidak tertular virus corona. Shalom. Terima kasih.